dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, interupsi baru bisa dilakukan atas izin dari tim yang diinterupsi. Yang kedua, seluruh pembicara boleh melakukan interupsi dan diinterupsi. Yang ketiga, interupsi dimulai setelah pembicara masuk pada menit ke-1 dan hingga 1 menit sebelum menit terakhir. Yang keempat, interupsi dilakukan dengan singkat selama maksimal 20 menit setelah dipersilakan oleh pembicara. Interupsi yang disampaikan lebih dari 20 detik akan dihentikan oleh moderator. Dan yang terakhir, setiap tim berhak mengajukan interupsi maksimal 2 kali. Pidato balasan tidak boleh diinterupsi. Pencatat waktu memberikan aba-aba pokok mulai ketuk 1 kali, 1 menit atau 1 menit lagi untuk ketuk 2 kali. Waktu habis ketuk 3 kali. Waktu overtime ketuk berkali-kali. Serta mencatat durasi setiap pembicara dan membacakannya dengan lengkap. Opsi debat kali ini untuk sesi yang pertama adalah dewan ini menyetujui bahwa berpacaran di kalangan pelajar SMA berpengaruh positif dapat meningkatkan prestasi belajar. Perwakilan kedua tim disilakan mengambil undian untuk menentukan posisi tim, yaitu tim kelas 10 dan kelas 11. Waktu case building telah habis. Pembicara 1 dari tim afirmasi silakan menyampaikan pendapat selama 5 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara, Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi, tim oposisi, serta hadirin yang saya muliakan. Pagi hari ini, kami akan membawakan mosi. Dewan ini menyetujui bahwa berpacaran di kalangan pelajar SMA berpengaruh positif dapat meningkatkan prestasi belajar. Sebelum memulai diskusi atau debat kali ini, perkenankanlah saya dari tim afirmasi memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, saya Bella Puspitasari sebagai pembicara pertama. Tugas saya adalah menyampaikan definisi mosi dan menyampaikan dasar argumentasi tim kami. Baiklah, saya mulai debat kali ini. Pacaran adalah proses perkenalan antara dua orang insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Tim kami setuju dengan mosi ini karena satu, berpacaran menurut kami bisa menambah rasa semangat dalam persaingan belajar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika kita berpacaran dan pacar kita adalah orang yang pintar, berprestasi, maka kita bisa menambah semangat, bisa bersaing dengan pacar kita sendiri. Apalagi jika pacar kita adalah teman sekelas, rasa tingkatan bersaingnya akan semakin tinggi. Yang kedua, jika kita mendapat nilai yang buruk dan pacar kita tahu akan nilai kita, maka kita akan mempunyai rasa malu, rasa ego yang tinggi. Jadi kita akan semakin bersemangat untuk menambah nilai yang lebih baik dari pacar kita, sehingga kita akan rajin belajar, lebih berprestasi dan sebagainya. Yang ketiga, pacaran bisa dilakukan melalui media sosial dan sebagainya. Contohnya adalah WhatsApp. Jadi kita bisa belajar melalui WhatsApp atau video call. Jadi melalui WhatsApp atau video call tersebut bisa meminimalisir dampak negatif dari berpacaran sendiri, sehingga kita bisa menjadi fokus belajar bersama pacar, bisa menambah semangat tersendiri jika belajar bersama pacar. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pembicara satu dari tim afirmasi dengan waktu 2 menit 38 detik. Selanjutnya adalah pembicara satu dari tim oposisi. Silakan menyampaikan pendapat selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Dewan Juri dan tim afirmasi serta moderator penjaga waktu dan tim oposisi. Di sini saya akan menyampaikan definisi pacaran. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berupa dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Sedangkan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dan usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Saya menyatakan saya tidak setuju dengan pacaran dapat meningkatkan prestasi dalam kalangan pelajar. Karena pertama, dalam Islam, pacaran sangat dilarang karena sudah dituliskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran yang berasal dari agama kita sendiri. Kenapa kita tidak mematuhinya? Dan dampak-dampak negatif pacaran sangatlah banyak. Yang terutama yaitu prestasi akan menurun. Yang kedua, penuh masalah hingga stres. Banyak remaja saat ini mengalami kegalauan, dan yang paling utama itu disebabkan karena pacaran. Sedangkan masa-masa remaja adalah masa-masa yang digunakan untuk menuntut ilmu dan belajar. Tidak seharusnya mereka memikirkan apa yang belum mereka pikirkan, yaitu pacaran. Sekian yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yuk. Pembicara satu dari tim oposisi menyampaikan pendapat selama 1 menit 58 detik. Untuk selanjutnya, pembicara 2 dari tim afirmasi silakan menyampaikan pendapat selama 5 menit. Sebelumnya, saya katakan terima kasih untuk tim moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan argumentasi tentang mosi yang mengatakan Dewan ini menyetujui bahwa berpacaran di kalangan pelajar SMA berpengaruh positif dan dapat meningkatkan prestasi pembelajaran. Saya sangat-sangat setuju dengan hal ini. Mengapa? Karena dengan era globalisasi saat ini dan HP sudah mulai canggih, mereka difasilitasi dengan sarana video call. Mereka tadi yang dikatakan oleh tim oposisi mengatakan dengan baik, tetapi saya sangat lagi bahwa yang namanya media sosial sudah banyak berpengaruh baik, dan tadi mengatakan bahwa itu akan menimbulkan sebuah zina. Kenapa kita tidak memanfaatkan globalisasi ketika kita bisa berpacaran dengan menggunakan video call, kemudian itu akan menambah suatu pembelajaran yang lebih efektif, lebih baik. Di sini berarti berpacaran di kalangan SMA sangatlah berpositif, dan untuk meningkatkan prestasi dengan memanfaatkan era-era globalisasi. Kemudian dengan rasa percaya diri, oh iya saya punya seorang pacar yang cerdas, seorang pacar yang berprestasi, maka itu akan menggugah semangat kita, menggugah rasa tertarik kita untuk bisa melawan atau bisa mengungguli pacar kita. Menyeratakan pacar kita itu lebih baik, bukan untuk cuma sekedar untuk pacaran-pacaran sekian, karena di kalangan SMA mereka sudah lebih dewasa, pemikiran mereka sudah lebih baik lagi. Oleh karena itu, berpacaran dengan era globalisasi yang meninjau mereka akan media-media yang bisa membantu sangatlah berpositif. Dan kami katakan sekali lagi, kami sangat setuju. Terima kasih. Pembicara 2 dari tim afirmasi menyampaikan pendapat selama 2 menit 3 detik. Selanjutnya adalah pembicara 2 dari tim oposisi. Silakan menyampaikan pendapatnya selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya hormati Dewan Juri, tim afirmasi serta pencatat waktu, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Di sini saya akan menguatkan argumen tim oposisi yang telah menolak bahwa berpacaran dapat meningkatkan prestasi. Berpacaran memiliki banyak dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan generasi muda di masa mendatang. Salah satunya adalah prestasi akan menurun. Ya, tim afirmasi mendukung bahwa media sosial dapat dimanfaatkan generasi muda untuk meningkatkan prestasi. Tapi justru media sosial dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja untuk melakukan hubungan interaksi yang dapat menjerumuskan ke arah hal negatif. Sebagian remaja menghabiskan waktunya di media sosial tanpa memikirkan apa tugas pokok utamanya, yaitu belajar. Jadi, dengan berpacaran prestasi akan menurun. Ini terjadi pada kaum muda yang lupa akan tugas utamanya, yaitu belajar. Karena kaum muda sekarang lebih memprioritaskan pacaran, pergaulan ke arah negatif. Ya, berawal dari dekat terlebih dahulu, kemudian akhirnya terbuka untuk melakukan hal-hal negatif seperti minuman keras, perbuatan pornografi, atau hal-hal yang ke arah pada seks bebas. Interupsi, izin menyangga. Nanti saya sedang bicara. Penuh masalah
juga stres, cemburu berlebihan atau overprotective. Kalau bisa dilewati dengan kepala dingin akan baik. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi stres karena terlalu memikirkan hal tersebut. Kebebasan pribadi berkurang. Ini terjadi jika pacar mengekang hak kebebasan pacarnya masing-masing. Ya, melatih kemunafikan. Seperti kita ketahui, ciri orang munafik salah satunya adalah apabila berkata dia berdusta. Hidup boros. Ya, lebih banyak mengeluarkan uang untuk pacarnya daripada untuk keluarganya sendiri, bukan? Kita menabung dapat digunakan dengan menghabiskan waktu bersama pacar berhura-hura. Terjadinya pertengkaran, ya, persahabatan rusak akibat sahabat yang berkhianat selingkuh dengan pacar temannya sendiri. Mengganggu konsentrasi. Berpacaran dapat menimbulkan ke arah negatif karena adanya hawa nafsu, penggunaan obat berbahaya, hal pornografi, bahkan minuman keras. Cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Nah, ini yang harus kita benar-benar khawatirkan. Patah hati akibat berpacaran dapat menimbulkan bunuh diri. Hal ini karena kehilangan cinta atau sosok yang kita kasihi. Maka seseorang tengah terguncang akibat sakit hati luar biasa. Penelitian mengungkapkan kalau sebagian besar orang mengalami sakit hati luar biasa ketika ditolak atau ditinggalkan karena galau atau kekecewaan. Seperti kejadian yang menimpa seorang pemuda berinisial K. Ia tewas ditemukan gantung diri di rumahnya, Jalan Bangka 2 Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Hal ini diakibatkan oleh patah hati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pembicara 2 dari tim oposisi menyampaikan pendapat selama 4 menit 4 detik. Selanjutnya adalah pembicara ketiga dari tim afirmasi. Silakan menyampaikan pendapatnya selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nama dibetulkan. Sakti. Siap. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyediakan waktu kepada saya untuk berbicara dan kepada tim afirmasi untuk mengungkapkan pendapat. Di sini perlu dikoreksi terlebih dahulu bahwa di sini memiliki banyak yang perlu kami koreksi terlebih dahulu terkait dengan mosi Dewan ini menyetujui bahwa berpacaran di kalangan pelajar SMA berpengaruh positif dapat meningkatkan prestasi belajar. Di sini kami tim afirmasi dengan sangat berbuka, dengan sangat terbuka mengemukakan bahwa mereka setuju, dan di sini kami tim oposisi juga mengemukakan mohon maaf tetapi tadi ada sedikit yang melenceng sehingga perlu mungkin saya bisa simpulkan sedikit. Sebenarnya di sini tidak perlu berpanas-panas, tidak perlu bersih tegang, ya. Dikarenakan di sini sama-sama memiliki kalau bisa bukan berarti tim oposisi memiliki pemikiran seperti kami, tapi di sini dari satu tim oposisinya itu tidak kurang memiliki satu pemikiran. Sebenarnya di sini argumen tim oposisi tidak perlu kami bantah karena argumen tim oposisi sendiri sudah dibantah oleh tim oposisinya sendiri. Terkait masalah pertama, kami setuju terkait mosi ini karena tadi sudah disebutkan bersama-sama bahwa berpacaran adalah tahap sebelum mengalami pernikahan sebagai tahap perkenalan dan sebagainya. Di sini permasalahan dari tim oposisi adalah pacaran dilarang oleh agama. Mengapa? Karena diselewengkan. Ya, perlu kami sadari. Yang salah adalah orangnya, pelakunya, bukan pacarannya. Jadi tolong lebih didisikapi lagi. Dan di sini musuhnya adalah pelajar SMA, di mana kurang lebih 17 tahun sampai 15 sampai 17 tahun, di mana saat itu adalah masa perkenalannya. Indonesia adalah negara yang besar, negara kepulauan, memiliki populasi yang padat, sangat-sangat besar pengaruh dari pendidikan, hukum dan sebagainya, dan itu benar-benar mengayomi kami, mengayomi kita semua. Dan satu lagi di sini yang perlu kami koreksi, perlu kami luruskan lagi bahwa tadi
tim oposisi menyatakan bahwa pacaran itu tidak boleh bagi pelajar SMA karena pelajar SMA adalah tugas utamanya belajar. Nah, di sini benar-benar sependapat dengan tim oposisi, sesuai. Tetapi yang selanjutnya tim oposisi kedua menyatakan bahwa patah hati, berselingkuh dan sebagainya itu membuat orang itu menjadi drop dan tidak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Di sini masalahnya apa? Tidak ada. Wong tadi katanya bilangnya pacaran tidak boleh, alasannya karena tugas utamanya adalah belajar. Kalau memang dia berpacaran, otomatis dia sudah tahu tugas utamanya dia belajar. Oke, sebagai media untuk berbicara, untuk bekerjasama, untuk gengsi dan sebagainya, meningkatkan prestasi belajar. Tetapi untuk yang berselingkuh dan bohong dan sebagainya itu tidak setuju. Kami sangat tidak sependapat karena kalau misalkan kita sudah memiliki niat mau pacaran, ya sudah, mau tidak mau harus menerima risikonya. Cinta dengan patah hati itu sudah satu paket, tidak bisa dibedakan. Ya, kalau misalkan berselingkuh, ya itu suruh siapa pacaran. Kalau misalkan kita sudah memiliki pacaran, niat kita baik untuk meningkatkan prestasi. Niat kita bagus, saya pacaran dengan dia karena dia pintar. Oke, kita ikut pintar, kita ikut bertanya, sharing-sharing dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmunya bersama-sama. Kita dapat memajukan termasuk dalam negara Indonesia ini. Nah, kalau misalkan perkara ditikung sahabat, ditikung pacar, dibohongi, diselingkuhi dan sebagainya, loh itu resiko. Kenapa? Ya karena kita kurang percaya pada pacar. Kalau misalkan kita udah niat pacaran dengan tujuan awal untuk meningkatkan prestasi, ya sudah, itu sudah satu paket. Terkait dengan berselingkuh, kenapa dibikin pusing? Bukankah itu sudah memang resikonya? Kalau misalkan tugas utama kita belajar, saya mau pacaran dengan dia, alasannya supaya saya memiliki ilmu yang lebih mudah untuk dicari, bisa sharing-sharing dan sebagainya. Nah, di sini berkatanya apabila selingkuh dan sebagainya. Kalau misalkan dia selingkuh gimana, dia selingkuh gimana? Loh, itu kan bukan urusan kita. Urusan kita berpacaran adalah meningkatkan prestasi supaya lebih dapat bertanya-tanya, berbicara, sharing-sharing, mengobrol dan sebagainya lebih enak. Terkait dengan patah hati, diselingkuhi, loh itu bukan terkait dari emosi ini. Loh, tugas utama kita adalah belajar. Oke, kita setuju belajar. Sudah habis. 20 menit lagi. Ya, maka dari itu terkait dengan berselingkuh dan sebagainya itu benar-benar bukan masalah. Karena memang di sini tugas kita belajar, meningkatkan prestasi. Terkait dengan berselingkuh itu bodoh amat. Niat kita awalnya adalah belajar, mencari ilmu. Kenapa harus berselingkuh? Habis. Pembicara ketiga dari tim afirmasi menyampaikan pendapatnya selama 5 menit 20 detik. Selanjutnya adalah pembicara ketiga dari tim oposisi. Silakan menyampaikan pendapatnya selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, saya pembicara ketiga dari tim oposisi Aulia Setiosukmawati akan menyampaikan pendapat terkait dengan mosi yang sedang dibicarakan. Memang pada dasarnya pacaran memang menambah motivasi. Ingat, cuma motivasi, bukan prestasi. Mungkin cuma 1:1000 yang terjadi di Indonesia ketika pacaran menambah prestasi. Anda tidak menyebutkan contohnya pacaran menimbulkan prestasi. Jadi kami pertanyakan, di Islam, agama saya yang anut di surat Al-Isra ayat 32 jelas-jelas pacaran dilarang. Di agama Kristen, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu, di mana itu mendekati ke hal-hal pencabulan yang dijelaskan dari kitab 1 Tesalonika 4:3. Di sini juga Anda tidak menunjukkan dasar-dasarnya. Saya sudah bicara. Jadi kita bisa simpulkan pacaran di semua agama sangat dilarang. Saya juga akan menjawab sanggahan. Pelajar SMA, pelajar bukan hanya dari kalangan SMA, ada dari kalangan SMP, kalangan SD, kalangan SMA, mahasiswa. Media sosial berpengaruh
banyak sekali kejadian di Indonesia yang terjadi karena media sosial itu disalahgunakan, yaitu 1:1000 yang sudah saya jelaskan. Di Indonesia banyak sekali terjadi pembunuhan yang dimasalahkan dengan pacaran. Di sini, kenapa kita harus pacaran? Kenapa kita harus pacaran? Kalau pacaran saja banyak hal-hal negatifnya. Saya juga akan menjawab sanggahan di mana selingkuh bodoh amat. Loh, selingkuh itu diawali permasalahan dengan pacaran. Ketika kita tidak pacaran, kita juga tidak akan menghadapi masalah perselingkuhan tadi. Kenapa kita belajar? Tugas kita belajar. Loh, kalau tugas kita belajar, kenapa kita harus pacaran? Jelas-jelas di semua agama pacaran sangat dilarang. Saya juga akan menjawab sanggahan di mana pacaran meningkatkan prestasi. Juga tidak dijelaskan contoh-contohnya. Siapa tokoh yang pacaran dan meningkatkan prestasi? Cukup sekian pendapat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin interupsi terkait pertama, apa yang disebut pacaran. Yang kedua, yang Anda katakan terkait dengan pelajar, tolong di sininya adalah musik pelajar SMA. Jadi tolong lebih ditekankan di pelajar SMA. Dan yang tadi tentang pembahasan tentang pacaran dan sebagainya, tolong tadi saya bicara ada konteksnya. Kalau misalkan ingin bicara, ingin oke, habis. Terima kasih. Mbak, yang habis untuk Ya, silakan jawab. Gini, jadi kan pertanyaan bisa diulang. Oke, pertama, yang dibicarakan di sini itu pacaran itu apa? Yang kedua, yang tadi Anda katakan terkait dengan emosi, kami luruskan lagi terkait dengan di sini pelajar SMA, bukan pelajar SMP, SD, TK dan sebagainya, itu tidak kami urusi. Yang kami tekankan di sini adalah pelajar SMA, dan yang tadi kami katakan, yang saya katakan di depan itu memiliki tentang emosi perselingkuhan, patah hati, bodoh amat, belajar dan sebagainya, itu memiliki konteks. Jadi tolong perhatikan konteksnya. Terima kasih. Bicara ketiga dari tim. Silakan masih banget kan, masih ada waktu. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari tim afirmasi yang kemudian menanyakan ke saya. Pacaran itu apa? Sudah dijelaskan pada pembicaraan pertama. Pelajar SMA. Memang di sini motifnya pelajar SMA, tapi pelajar itu menyeluruh. Ketika kita membahas motif tersebut, kita juga harus memiliki dampak-dampak yang lain. Apa yang terjadi jika pelajar tersebut? Begitu. Jadi bukan mesti pelajar itu SMA. Ketiga, memiliki konteks. Di sini saya hanya mempertahankan argumen saya. Terima kasih. Interupsi. Masih ada waktu nggak? Masih bicara. Terkait dengan pacaran itu apa? Tadi disebutkan bahwa pacaran dilarang dan sebagainya. Tetapi di agama tidak dibicarakan tentang pacaran itu apa. Hanya dilarang, bahwa bahkan di agama berbicara diciptakan dengan berpasang-pasangan. Bagaimana mungkin kita berpasang-pasangan seperti yang kemarin dikatakan? Baik, di sana ada ta'aruf. Kenapa kita harus pacaran? Di mana hal-hal yang mendekati zina itu haram. Interupsi, isi menjawab. Apa bedanya pacaran dengan ta'aruf? Ada Islam harusnya ada ta'aruf. Bedanya pacaran sama ta'aruf. Kalau misal begini, saya bukan ahli agama, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Perbedaannya di ta'aruf itu ada batasan-batasannya, tetapi di pacaran itu Pembicara ketiga dari tim oposisi menyampaikan pendapatnya selama 20 detik. Selanjutnya adalah bicara ke-1 atau kedua dari tim afirmasi, silakan menyampaikan pidato balasan selama 3 menit. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang mempersilahkan kami untuk menyampaikan pidato balasan. Terlebih dahulu kami kuatkan lagi bahwa Dewan ini menyetujui
Tidak, bukan? Berarti yang namanya pacaran tidak hanya menimbulkan zina ketika setiap individu memiliki perbedaan antara salah satu keyakinan, dan kedua, ketika mereka menimbulkan zina, berarti itu yang salah adalah individunya, bukan pacarannya. Dan pacaran di Islam atau di agama lain itu tidak mengatakan bahwa pacaran adalah sesuatu yang salah. Kemudian dengan munculnya era globalisasi yang menambah media-media serta membantu pacaran sehingga tidak mencimbulkan sebuah zina. Kenapa? Karena ketika mereka video call, mereka saling tidak bersentuhan atau bertatap secara fisik, tetapi tentang media-media elektronik yang menghantarkan mereka tentang pembelajaran mereka. Itu sekian dari kesimpulan pidato balasan dari kami. Terima kasih. Pembicara dari tim afirmasi menyampaikan pidato balasan selama 2 menit 31 detik. Selanjutnya adalah pembicara ke-1 atau kedua dari tim oposisi. Silakan menyampaikan pidato balasan selama 3 menit. Ya, berdirinya saya di sini akan menegaskan kembali bahwa berpacaran sungguh benar-benar sangat menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan generasi muda bangsa, terutama di kalangan SMA. Dengan berpacaran di kalangan SMA, otomatis konsentrasi belajar kan ada 2. Dengan berpacaran dan tugas pokoknya belajar, dan waktu yang seharusnya dilakukan untuk belajar justru dihabiskan dengan berpacaran atau membagi. Seharusnya kan waktu untuk belajar justru dibagi untuk keduanya. Berpacaran benar-benar mengganggu, lebih banyak kerugiannya. Ya, tadi bilang video call tidak dapat menimbulkan perbuatan zina. Video call kan bertatapan jarak jauh, ya kan dapat perbuatan zina mata, bisa dilihat kan. Pacaran mengurangi atau menurunkan prestasi. Ya, tugas pokok utama pelajar adalah belajar. Prestasi belajar dapat diraih hanya dengan satu konsentrasi, dengan belajar dengan tekun. Jika kita berpacaran, kita akan terfokus dengan teman kita atau pacar kita yang berbeda lawan jenis, melakukan hal-hal yang cenderung ke arah negatif karena dapat menimbulkan pergaulan bebas. Saya tekankan sekali lagi bahwa berpacaran itu tidak baik bagi generasi muda. Sekian dan terima kasih. Pembicara dari tim oposisi menyampaikan pidato balasan selama 1 menit 46 detik. Juri dimohon memberikan evaluasi secara lisan. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk tim saya mau menyampaikan komentarnya terkait dengan oposisi dan afirmasi. Menurut saya oposisi benar, afirmasi benar, karena masing-masing mengedepankan argumentasinya sendiri-sendiri. Argumentasi Anda betul semuanya, ya, karena mempunyai alasan yang masuk akal berdasarkan hukum, di sana juga berdasarkan kenyataan atau fakta. Perlu diketahui semua hukum itu kembali kepada hati kita. Innamal a'malu binniyat. Kita pun harus bisa mempelajari, kemudian menerjemahkan konteks kalimat kita. Kalau boleh saya menyampaikan, yang namanya konteks kalimat pacaran itu adalah akronim. Pacaran, pendekatan antar calon agar resmi agar nikah. Dalam bahasa Arabnya itu ta'aruf. Ta'aruf untuk menuju perjodohan itu perlu, karena dalam Islam tidak boleh mengecewakan salah satu pihak. Harus tahu, tetapi tetap dengan cara agamis.
pacaran, pendekatan antara calon agar resmi akad nikah. Sebelum akad nikah harus ada ta'aruf. Wanita harus mengenal pria, pria harus mengenal wanita. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa diperbolehkan dengan cara kirim foto apakah selama ini jilbab dilihat oleh calon pengantin prianya itu ada kekurangan atau tidak. Anda minta oleh calon pria untuk buka jilbab, foto itu boleh. Karena untuk memberikan kepercayaan kepada calon pengantin pria bahwa kupingnya 2. Ya. Kemudian rambutnya cantik dan sebagainya, justru akan lebih menarik. Itu boleh, tapi sebatas mengenalkan saja. Tidak boleh panjang dan sebagainya. Itu boleh. Intinya jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung, kecewa setelah malam pertama. Itu tidak boleh ya. Artinya dalam agama ta'arufnya sampai ke situ, tidak berlebihan. Itu diperbolehkan. Maka yang lebih tepat ya, kita satukan persepsi. Pacaran boleh istilah bahasa Indonesia, tapi pendekatan antar calon agar resmi akad nikah. Anda mendukung tidak boleh karena mungkin negative thinking. Pacaran itu yang terkait dengan ciuman lah, dengan jubit-jubitan lah sebagainya, itu harus dihapuskan. Saya setuju, tidak boleh kalau demikian. Saya pun mendukung Anda sebatas ta'aruf untuk motivasi agar belajar itu bagus. Syukur-syukur kemudian sampai ke jenjang perjodohan. Tapi kalau dia SMA sebatas untuk motivasi belajar dan sebagainya itu bagus. Kesimpulannya menurut saya, silahkan Anda berpacaran ala Islami dengan membuat kita motivasi belajar dan sebagainya tanpa pendekatan ke arah yang zina. Karena arah zina baik, zina mata, zina kulit, zina apa saja itu diharapkan. Tinggalkan itu, tetapi niat insun untuk memberikan motivasi pada dirinya sendiri, termasuk pacar untuk meraih nilai yang lebih bagus. Oke, kita